Sebelum kita ke substansi, saya mau mungkin Prof. Edi mengingatkan kepada pemirsa dulu yang menonton, CNN Indonesia, Insight Politik begitu ya. Kenapa sih KUHP ini harus segera disahkan begitu? Kita punya KUHP baru yang akan yang akan berlaku 2 Januari 2026. Tahun depan. Banyak substansi dalam KUHP baru itu yang tidak ada di dalam KUHP. Ya. Jadi nanti KUHP baru berlaku, kalau KUHP-nya tidak ada, gimana dong aplikasinya? Contoh, bagaimana sih putusan pengadilan soal pemaafan hakim? Bagaimana putusan pengadilan berupa tindakan? Bagaimana putusan pengadilan berupa pidana kerja sosial? Bagaimana terkait penyelesaian perkara dengan mekanisme restoratif justice? Dan masih banyak lagi. Artinya Apalagi beberapa pasal dalam KUHP itu dia merujuk pada pasal-pasal dalam KUHP lama. Padahal KUHP lama ini per 2 Januari 2026 kan sudah tidak berlaku. Nah, bagaimana ceritanya KUHP yang lama masih merujuk kepada KUHP lama yang pasalnya sudah tidak berlaku? Oke, berarti memang ada urgensi untuk bisa menyelesaikan, KUHP ini secara lebih cepat supaya tidak ada komplikasi hukum di situ begitu ya, Prof? Tapi kalau saya mau menyoroti soal prosesnya terlebih dahulu, kalau kita kilas balik memang pada Juli kalau tidak salah ya Prof ya, ketika ada ingin pengesahan di rapat paripurna pertama, itu Juli atau Februari? Jadi Awal tahun begitu ya kurang lebih ya Prof? keliru. KUHP ini Silakan sudah koreksi, Prof. dibahas lebih dari 1 tahun. Oke. Jadi pertama kali perintah untuk pembentukan KUHP ini itu sejak November 2024. Oke. Kalau saya tidak salah tanggal 4 November. Dan ini bergulir terus, kemudian Februari dinyatakan sebagai inisiatif DPR, lalu pada bulan Maret, tanggal 19, saya ingat persis, ada surat Presiden kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum untuk membahas. Lalu begitu surat kami terima tanggal 19 Maret, tanggal 24 Maret, 19 Februari kami menerima surat itu, 5 hari kemudian, 24 Februari, itu sudah mengundang para pakar untuk membahas RUU KUHP ini. Dan itu berlangsung terus, ada mungkin sekitar 5 sampai 6 kali pertemuan, dan DPR sejak Juli 2025 sampai dengan November, jadi dalam jangka waktu 4 bulan, itu melakukan kurang lebih 130 rapat dengar pendapat umum.